Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Adonan Rohani. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, pimpinlah dan terangilah langkah kehidupan kami dengan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, seperti yang kita ketahui, bahan baku utama untuk mengecor lantai, kolom, ataupun juga pondasi dan bangunan lainnya selain air pada umumnya adalah ada semen, batu split, dan pasir. Kecil kemungkinan seseorang hanya akan memakai semen saja untuk mengecor lantai atau kolom misalnya, atau hanya memakai pasir saja, dan juga mungkin juga batu splitnya saja secara terpisah. Pastilah kualitas cor itu tidak akan bermutu, bahkan akan gagal total. Ketiga bahan tersebut harus dicampur menjadi satu adonan dengan takaran dan adukan yang pas, baru bisa dituang pada bagian bangunan yang akan dicor. Dengan demikian hasilnya akan maksimal. Demikian juga ada 3 hal penting dalam kehidupan kerohanian kita, saudaraku, yaitu ada doa, iman, dan perbuatan. Ketika kita hanya pandai berdoa saja tetapi tidak yakin atau tidak mengimani dari yang kita doakan, atau juga perbuatan kita masih menyimpang dari firman Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi semua itu terkait dan saling melengkapi. Tuhan mengajar kita, kalau kita berdoa, yakinilah atau imanilah bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa kita. Maka Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman saja tanpa didasari dengan doa dan perbuatan sama juga bohong. Justru malah menunjukkan keegoisan kita karena kita seakan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Mungkin kita akan berkata, yang penting kan saya dengan Tuhan. Itu juga tidak benar, saudaraku. Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian ditekankan lagi oleh Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Demikian dengan perbuatan kita. Bila perbuatan kita tidak sesuai dengan firman-Nya, lalu apa bedanya kita dengan orang-orang di luar Tuhan? Kita ini adalah sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Jadi sudah sepatutnya kita mempermuliakan Tuhan dan bukan mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itulah Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Saudaraku, dalam kekristenan, doa, iman, dan perbuatan ini sangat penting. Seperti ayat nas yang sudah kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Bila kita senantiasa menghadap hadirat-Nya di dalam doa dan yakin di dalam iman, serta perbuatan kita sesuai dengan firman-Nya, percayalah saudaraku, berkat-berkat Tuhan dan pertolongannya selalu ada buat kita. Ketiga hal inilah, yaitu doa, iman, dan perbuatan adalah adonan utama kerohanian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, tuntunlah langkah kehidupan kami dengan terang firman-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.